bukan dalam keadaan melumah begitu, tapi mengurep. Ketika, mohon maaf apabila saya terlalu tajam menceritakannya, bahkan tidak melihat mohon maaf yang keluar dari tubuh beliau. Jadi tidak melihat kemaluan ibunya pun. Jadi sampai sebegitunya dipersiapkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmati jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na ya Allah biha fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita telah membaca di minggu yang lalu nasihat-nasihat yang ditujukan untuk para penguasa, yang ditujukan untuk mereka yang memimpin. Fasal ini dilanjutkan dengan cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wa ajha. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wa ajha, beliau ini memiliki julukan karamallahu wa ajha itu dikarenakan tidak pernah melihat auratnya sama sekali. Bahkan di dalam satu riwayat diceritakan ketika Sayyidina Ali ini lahir, posisi bayi itu dalam keadaan mengkurep. Jadi bukan dalam keadaan melumah begitu, tapi mengurep. Ketika, mohon maaf apabila saya terlalu tajam menceritakannya, bahkan tidak melihat mohon maaf yang keluar dari tubuh beliau. Jadi tidak melihat kemaluan ibunya pun. Jadi sampai sebegitunya dipersiapkan oleh Allah. Ketika beliau lahir itu langsung dalam keadaan melumah ya. Biasanya bayi kan dalam keadaan melumah ya biasanya. Ini tengkurap agar tidak melihat daripada aurat orang tuanya. Ini salah satu daripada karomah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi sama sekali tidak pernah melihat aurat siapapun. Maka dijuluki dengan karamallahu wa ajha. Dan Sayyidina Ali ini memang luar biasa. Oleh Allah memang dipersiapkan untuk menjadi khalifah. Ketika ibunda beliau, ibunya Sayyidina Ali ini bernama Fatimah. Ibunya Sayyidina Ali itu namanya Fatimah. Jadi ketika beliau lahir, beliau ini ibunya Sayyidina Ali diriwayatkan tidak pernah bisa untuk sujud kepada berhala. Jadi semua keluarganya itu biasanya kalau pagi, siang, sore sujud kepada berhala. Tetapi tatkala mengandung Sayyidina Ali, ibunya itu setiap mau sujud kepada berhala, maka Sayyidina Ali menendang dalam perut ibunya, sehingga ibunya nggak bisa rukuk ataupun sujud kepada berhala. Ini salah satu karomah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajha wa nafa'anallahu bihi bi'ulumihi fid dharain. Maka ketika beliau menjadi khalifah, tidak diragukan lagi kepemimpinan beliau. Sangat adil sekali. Makanya sampai-sampai setiap beliau membagikan harta, setelah selesai di lumbung itu selesai, maka beliau sholat di lumbung tersebut.
Tujuannya agar menjadi saksi di dalam sholat tersebut. Ini satu pelajaran buat kita. Bumi dan seisinya ini menjadi hujah kita, menjadi bukti kita, kebaikan ataupun keburukan. Kalau kita melakukan kebaikan, berlaku adil, maka bebatuan, rumput, angin yang bertiup, daun yang kita lewati, semuanya mendoakan kita. Tetapi kalau sudah kita tidak adil di dalam satu kepemimpinan, khianat, tidak amanat, maka seluruh bebatuan, seluruh daun-daunan, seluruh benda mati akan mengutuk orang yang memimpin secara tidak adil. Fal iyadu billah min dalik. Maka dalam satu diceritakan juga dalam satu kisah, yaitu Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa ardah. Diceritakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini menjabat sebagai khalifah dan senantiasa ada tangisan di dalam rumahnya. Senantiasa menangis. Apa sebab? Karena sudah tidak bisa lagi menafkahkan batiniyah maupun zahiriyah seperti sebelum beliau menjadi khalifah. Jadi biasanya bisa memberikan belanja kepada istrinya setiap hari, sekarang nggak bisa, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi makan di rumah itu cuma sehari sekali. Itu kehidupan khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dalam satu riwayat beliau ini mengatakan, aku telah disibukkan dengan kewajibanku akan kepentingan kaum muslimin dari kalian semua. Bahkan satu riwayat dikatakan di dalam masa kepimpinan beliau itu mandi junub cuma 2 kali. Selama bertahun-tahun itu sempat mengumpuli istrinya cuma 2 kali, Pak. Kita bisa bayangkan. Lek saiki lak gak duwe bojo siji, mari jabat bojone loro. Iya. Iya. Jadi kalau biasanya makannya sederhana, begitu jadi pejabat, bendino makannya istimewa, ya. Beda dengan khalifah-khalifah terdahulu. Mereka itu senantiasa memberikan segala waktunya, hartanya, seluruh tenaganya untuk umat. Ini yang membedakan. Makanya dinasehatkan kepada mereka yang memimpin, hati-hatilah engkau, jangan sampai engkau keluar daripada rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu kesempatan beliau ini pada musim dingin, pembantunya ini mempersiapkan air panas. Ditanya oleh beliau, dari mana air panas ini? Aku mau mandi air dingin saja. Kata pembantunya, khadimnya beliau, yang khidmah kepada beliau, wahai khalifah, kalau seandainya engkau memaksakan diri menggunakan air yang dimandi, menggunakan air yang dingin, maka tidak ada lagi khalifah yang memimpin umat Islam, maka akan bercerai-berai umat Islam. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya sudah, saya turuti. Ketika selesai mandi, tanya, ini kayu bakar dari mana? Kayu bakar ini dari persediaan yang ada di lumbung. Beliau marah besar dan langsung mengganti daripada kayu bakar tadi. Ini amanatnya luar biasa. Dan juga dalam satu riwayat dikatakan beliau ini senantiasa di rumahnya itu tidak ada lampu yang menyala. Jadi ketika beliau menjabat itu sudah tidak ada lampu yang menyala. Jadi biasanya kan ada teplok. Zaman dahulu kan pakai minyak, nggak pakai listrik ya, pakai minyak. Ketika beliau jadi khalifah, rumah itu sudah jarang lagi ada api yang menyala. Subhanallah. Jadi ekonominya kritis. Jadi semakin menjabat, jabatannya tinggi, ekonominya semakin kritis. Nah inilah khalifah pada zaman dahulu, pemimpin zaman dahulu. Karena Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pernah mengatakan, nanti akan ada zaman yang mereka menjabat, semakin tinggi jabatannya, semakin enteng pekerjaannya. Tambah dhuwur jabatannya, tambah enteng pekerjaannya. Tambah pendek, tambah rendah jabatannya, semakin berat. Ini kebalik.
Ya Rasulullah, mana mungkin? Ya akan terjadi itu.